warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ta'amim Hamzah. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Saya bertugas di SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbincang-bincang praobservasi dengan rekan sejawat saya, Bapak Kristiadi, sebagai guru informatika. Baik, untuk itu simak saja coaching saya bersama Bapak Kristiadi. Assalamualaikum Pak Kristi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustaz. Apa kabarnya Pak Kristi? Alhamdulillah luar biasa Ustaz kali. Alhamdulillah. Begini Pak, saya akan adakan praobservasi dengan Bapak. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Kristi yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Oke, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, ada 3, yaitu yang pertama peserta didik mendeskripsikan konsep perubahan sosial secara cepat. Yang kedua, mengidentifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial, disertai contohnya secara benar Ustaz. Yang ketiga, menganalisis dampak. Biar apa? Biar perubahan sosial dengan menunjukkan sumber-sumber ilmiah secara kritis. Jadi si anak itu dapat mengetahuinya melalui internet, melalui apapun kemudiannya. Oh, jadi ada 4 pembelajaran yang akan Bapak ingin capai ya? Betul. Nah, baik. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai itu, atau ingin Bapak lakukan observasi, baik untuk area pengembangannya? Mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan Ustaz dan juga keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa menguraikan konsep perubahan seperti apa, perubahan sosial seperti apa secara tepat, hasil observasi. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu memahami konsep, bentuk, dampak, dan faktor perubahan sosial dalam masyarakat melalui permainan teka istilah gitu. Baik, jadi ada area pengembangan yang ingin dicapainya adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa Pak Kristi. Nah, saya ingin mendengar dari Bapak langsung ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran. Nah, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran mendiferensiasi Ustaz, berdasarkan kesiapan banyak siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok Ustaz, sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan praktikan siswanya. Untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab seperti itu sih Ustaz. Wah, bagus sekali Pak Kristi. Berarti untuk penugasan Pak Kristi terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok. Kemudian penugasan juga ada tanya jawab. Ya begitu Pak Kristi? Betul Ustaz, betul banget. Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Pak Kristi gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks, laporan, dan observasi Ustaz.
ya kemudian MKPD atau lembar kerja, kemudian salin dia di PowerPoint dan juga laptop gitu. Nah, kira-kira Pak Krispi itu akan melakukan kegiatan pembelajarannya kapan nih Pak? Di hari apa? Kelas berapa? Dan juga jamnya Pak mungkin bisa ditentukan. Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Jumat, Ustaz. Jam pertama sampai jam terakhir saya full di hari Jumat, Ustaz. Baik. Jadi nanti hari Jumat di kelas 10, Ustaz. kelas 10 TOC di jam ke-5 dan ke-6. Iya. Ya, saya akan datang ke kelasnya Pak Krispi. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya ingin melihat dan juga mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Pak Krispi lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan lagi Pak. Percakapan yang terakhir, diskusi lagi, coaching lagi. Ya itu untuk apa Pak percakapannya? Ya nanti pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira Pak Krispi dapatkan dari hasil percakapan kita ini apa ya Pak? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya akan gunakan nanti itu sudah saya siapkan dari sekarang, Ustaz, gitu. Jadi ketika nanti saya ngajar, saya sudah siap dengan itu semua. Nah, kalau begitu saya dapat memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini Pak Krispi. Terima kasih sekali Pak Krispi atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang, berdiskusi dengan saya. Pra observasi. Sampai bertemu kemudian nanti setelah observasi Pak di kelas hari Jumat ya. Pak Krispi. Demikian percakapan kita hari ini Pak. Mungkin di kegiatan observasi dan percakapan pasal observasi kita akan lanjutkan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.